Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek kami mengenai analisis kelayakan bisnis Budik Damber. Adapun anggota dari kelompok 3 itu ada saya, Serolin Terbutar dengan NIM 22, ada Febrina Sibarani dengan NIM 43, ada Minar Silitonga dengan NIM 44, ada Dian Sibarani dengan NIM 46, dan Rini Silalahi dengan NIM 47. Selanjutnya. Pertama, kami akan menjelaskan gambaran umum dari bisnis Budik Damber. Jadi, Budik Damber itu merupakan singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Nah, Budik Damber ini merupakan teknik pengembangan dari aquaponik, di mana ikan dan tanaman tumbuh dalam satu tempat. Nah, Budik Damber ini sangat cocok untuk menjadi solusi dari masalah lahan dalam budidaya tanaman dan ikan yang biasanya membutuhkan lahan yang besar. Selain mudah dilakukan, budidaya ini menggunakan media yang kecil, hemat air, dan tidak membutuhkan listrik. Sehingga Budik Damber ini bisa dilakukan di daerah perkotaan di mana lahannya itu sempit. Nah, visi misi dari usaha kami sendiri, adapun visi kami itu menjadi salah satu unit usaha Budik Damber yang bergerak di bidang peternakan ikan lele dan pembudidayaan sayur kangkung yang berkualitas dan profitable di wilayah sekitar Medan, serta terwujudnya budidaya ikan dan sayur yang ramah lingkungan. Adapun misi kami yaitu menjadi salah satu perusahaan yang menyuplai kebutuhan lele di daerah Medan dan sekitarnya, lalu kami membudidayakan lele yang berkualitas tinggi, sehat, dan murah, serta menjadi unit UKM yang mampu menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identitas kebutuhan pasar dan harga produk kami. Nah, berdasarkan kebutuhan pasar, ikan lele berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mengenai data produksi ikan lele di daerah Medan dan sekitarnya, diperoleh kuantitas permintaan ikan lele pada tahun 2020 itu kurang lebih 4.270 ton. Untuk sayur kangkung, berdasarkan Badan Pusat Statistik, diperoleh bahwa produksi sayur kangkung untuk wilayah Sumatera Utara tahun 2020 itu sekitar 16.996 ton. Untuk harga dari produk kami, untuk memberikan harga pada produk kami melakukan survei harga produk di pasaran. Nah, berdasarkan sumber-sumber yang kami dapatkan secara langsung, diketahui bahwa harga 1 kg ikan lele sebesar 20 sampai 23.000 di pasaran, dan 1 ikat kangkung di pasar Medan itu sekitar 3.000 per ikatnya. Nah, sehingga harga ikan lele dan kangkung kami melakukan penyesuaian dengan pasar dan biaya pengeluaran kami, sehingga kami memutuskan harga untuk 1 kg lele kami itu 22.000, dan untuk sayur kangkung kami memberi harga 2.000 per ikatnya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah komponen biaya. Untuk membangun usaha Budik Damber, kami melakukan analisis biaya-biaya komponen mulai dari pembuatan hingga pemasaran produk yang dihasilkan. Berikut komponen beserta estimasi biaya yang diperkirakan untuk memulai usaha Budik Damber. Adapun rinciannya, biaya perawatan sebesar Rp915.500, biaya pembuatan tenda Rp608.000, biaya pembuatan wadah Budik Damber Rp11.495.200, biaya sumber mata air Rp4.323.968.000, biaya panen dan pengemasan Rp1.819.400, biaya transportasi sebesar Rp9.000, biaya pajak sebesar Rp3.569.900, biaya tenaga kerja sebesar Rp4 juta, biaya pembudidayaan lele dan kangkung Rp4.420.000. Maka total biaya estimasi biaya untuk memulai usaha Budik Damber yaitu Rp31.160.968. Selanjutnya, biaya capex dan opex. Capex merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli, merawat, serta memperbaiki aset dalam jangka waktu yang panjang. Adapun rincian dari capex Budik Damber yaitu biaya pembuatan tenda Rp608.000, biaya pembuatan wadah Budik Damber sebesar Rp10.868.000, biaya sumber mata air sebesar Rp4.278.000, biaya perawatan sebesar Rp340.000, biaya panen dan pengemasan Rp1.291.400, biaya transportasi sebesar Rp0. Maka total biaya capex adalah Rp17.385.400. Selanjutnya, biaya OPEX. OPEX merupakan biaya operasional yang dikeluarkan suatu bisnis melalui operasi bisnis normalnya sehari-hari. Adapun rinciannya sebagai berikut. Biaya perawatan sebesar Rp1.106.000, biaya sumber mata air Budik Damber Rp551.616.000,
biaya pembuatan wadah burik dambar 627.200, biaya pembudidayaan lele dan kangkung 21.680.000 rupiah, biaya pengemasan 2.024.000 rupiah, biaya transportasi 108.000 rupiah, biaya pajak sebesar 3.569.900 rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 48 juta rupiah. Maka biaya total biaya OPEX adalah 77.666.716 rupiah. Maka total biaya CAPEX dan OPEX burik dambar sebesar 95.103.905 rupiah. Yang selanjutnya adalah net present value, net future value, dan annual value dari budik dambar kami. Di mana yang pertama net present value. Untuk mengetahui nilai ini, kami terlebih dahulu mengurangkan arus kas pada masa yang mendatang dikurangi pada investasi awal. Sehingga kami mendapatkan nilai final dari NPV kami sebesar Rp104.246.928. Nah, melalui metode ini kami mengetahui bahwa nilai NPV kami lebih besar daripada 0. Maka dapat disimpulkan bahwa unit usaha budik dambar kami ini sangat layak untuk dijalankan. Namun jika dilakukan perbandingan terhadap penghasilan yang diperoleh antara pengusaha budik dambar dan karyawan budik dambar, maka dapat disimpulkan bahwa budik dambar ini kurang layak dijalankan karena pendapatan yang diperoleh oleh karyawan akan lebih besar daripada pendapatan yang dimiliki oleh pengusaha budik dambar. Yang kemudian adalah net future value, di mana kami mendapatkan nilai MFV melalui hasil pengalian dari NPV dikali 1 ditambah interest dikali dengan jumlah periode. Sehingga akan didapatkan nilai net future value sebesar Rp198.167.562 Kemudian didapatkan nilai aset di masa yang akan datang dengan tingkat pertumbuhan bunga sebesar 6% dan lamanya usaha 15 tahun sebesar Rp198.167.562. Kemudian yang berikutnya adalah equivalent uniform annual worth, di mana kami mendapatkan nilai EUAW ini dengan mengurangkan sigma dari EUAW benefits dikurangkan dengan sigma EUAW cost. Sehingga pada finalnya kami akan mendapatkan nilai dari EUAW ini sebesar Rp89.357.367. Dari metode tersebut diketahui bahwa equivalent uniform annual worth kami lebih besar daripada 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek budik dambar kami ini layak untuk dijalankan. Kemudian berikut adalah diagram cash flow dari unit usaha budidaya ikan dan kangkung dalam ember kami. Pada diagram cash flow ini dapat dilihat bahwa rincian biaya pengeluaran dan biaya pemasukan dari tahun ke-0 hingga tahun ke-15. Dan tahun ke-15 kami mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan barang bekas, yaitu sebesar Rp645.000. Yang selanjutnya adalah analisis terhadap IRR, payback period, dan benefit cost of ratio. Di sini dilakukan analisis terhadap dua alternatif, yaitu produksi budik dambar skala normal, yaitu 1 ton, dan alternatif keduanya, yaitu produksi budik dambar 2 kali dari skala normalnya. Maka dari kedua alternatif ini, diperoleh IRR sebesar 20,52%. Dengan MARR sebesar 8%, maka IRR lebih besar dari MARR. Oleh karena itu, dipilih alternatif proyek dengan kos tertinggi, yaitu proyek budik dambar dengan produksi sebanyak 2 kali lipat dari produksi sebelumnya. Dilihat dari sisi payback period, untuk payback period pada alternatif 1 dan 2, yaitu sama, yaitu selama 4,48 tahun, yang artinya modal yang dihabiskan untuk jumlah produksi dari masing-masing alternatif tersebut bisa kembali dalam jangka waktu 4,48 tahun atau setara dengan 4 tahun 6 bulan. Yang selanjutnya dilihat dari benefit cost of ratio. Di sini diperoleh BCR sebesar 10,15, sehingga BCR lebih besar dari 1, yang artinya proyek layak diterima dan memilih alternatif dengan biaya yang lebih besar, yaitu alternatif kedua. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Di sini dilakukan analisis sensitivitas terhadap CAPEX, OPEX, dan revenue.
Berdasarkan grafik sensitivitas CAPEX terhadap NPV, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan sebesar 5% sampai 50% dari total CAPEX normal, atau terjadi kenaikan dari Rp33.206.800 sampai Rp49.810.200. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kenaikan CAPEX, maka semakin besar NPV yang diperoleh. Yang selanjutnya adalah berdasarkan grafik sensitivitas OPEX terhadap NPV. Di sini dapat dilihat juga bahwa semakin besar nilai presentasi skenario yang diberikan, maka nilai NPV akan semakin meningkat. Selanjutnya juga dari grafik sensitivitas revenue terhadap NPV, dapat juga disimpulkan bahwa semakin besar nilai presentasi dari skenario, maka nilai NPV akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu analisis ketidakpastian. Skenario ketidakpastian bisnis Budik Dambar terhadap penjualan diestimasikan sebesar 25% dan biaya sebesar 5%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, penjualan. Pada skenario optimistik, Budik Dambar itu memiliki nilai optimistiknya yaitu 25%, di mana jumlah sayur kangkung 4.200 ikat dan jumlah ikan lele yaitu sekitar 1.312,5 kg. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama, faktor kepercayaan konsumen. Semakin banyaknya ulasan dan rekomendasi dari konsumen pada usaha Budik Dambar sangat berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen lainnya untuk membeli produk ikan lele dan kangkung dari usaha Budik Dambar kami. Konsumen pada umumnya akan sangat senang jika melihat supplier yang memiliki banyak rekomendasi dari orang-orang. Faktor ini dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen akan usaha Budik Dambar kami. Yang kedua, faktor harga. Pada usaha Budik Dambar kami, harga produk ikan lele dan kangkung dijual dengan harga standar pada pasar di wilayah Medan, yaitu ikan lele seharga Rp22.000 per kilogram dan kangkung seharga Rp2.000 per ikat. Yang ketiga yaitu faktor peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di wilayah Medan yang merupakan wilayah pemasaran produk Budik Dambar kami selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berpengaruh akan permintaan produk makanan pokok seperti lauk pauk dan sayuran. Yang kedua yaitu pesimistik. Pesimistik nilai estimasinya yaitu 25%, di mana ikan lele memproduksi menjadi 787,5 kg, sedangkan kangkung menjadi 2.520 ikat. Dan dalam hal ini terjadi penurunan pendapatan sebesar 24.750.000 dari kadar normal. Adapun faktor-faktornya yang pertama, faktor pesaing. Di banyak tempat makan dari yang elit sampai pedagang kaki lima, rata-rata menyediakan menu ikan lele. Dari situ dapat dilihat bahwa prospek budidaya lele sangat cerah. Cara perawatan dalam budidaya lele juga tidak terlalu sulit dan pakan yang diberikan pun bermacam-macam. Oleh karena itu, budidaya ikan lele ini masih menjadi usaha budidaya favorit banyak orang. Begitu juga dengan sayur kangkung, perawatannya sangat mudah dan banyak dijual atau dibudidayakan oleh orang-orang. Yang kedua, faktor gagal panen. Dengan banyaknya ikan yang mati, maka akan menyebabkan jumlah produksi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga terjadi penurunan produksi atau biaya dari produksi yang seharusnya. Begitu juga dengan sayur kangkung, apabila kangkung banyak yang mati akibat kurangnya mendapat sinar matahari. Dan yang ketiga adalah faktor alternatif yang dipilih konsumen. Jika rata-rata konsumen lebih memilih jenis ikan lain, maka permintaan akan ikan lele semakin menurun, sehingga menyebabkan jumlah produksi ikan lele berkurang dari produksi yang diharapkan. Begitu juga dengan sayur kangkung, apabila konsumen lebih membeli sayur jenis lain, maka permintaan akan sayur kangkung menjadi menurun. Yang kedua, biaya. Skenario pesimistiknya. Pada analisis ini, diestimasikan nilai pesimistiknya sebesar 5%, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingginya permintaan akan bibit lele dan kangkung. Hal ini dikarenakan bibit tersebut akan semakin langka karena kuantitasnya tidak dapat memenuhi tingginya angka permintaan. Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan oleh usaha Budik Dambar menjadi semakin besar. Yang kedua, terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti permintaan, meningkatnya biaya produksi, maupun jumlah uang yang beredar. Inflasi juga mengakibatkan meningkatnya harga barang sehingga dapat mempengaruhi pertambahan biaya yang akan dikeluarkan pada usaha Budik Dambar. Yang kedua adalah skenario optimistik. Skenario optimistik ini diestimasikan juga nilainya sebesar 5%.
Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengurangan pemakaian bahan atau penggunaan kembali barang. Di dalam usaha budidaya dambar ini digunakan alat atau barang yang dapat digunakan selama beberapa tahun. Namun jika alat atau barang masih bisa digunakan atau masih layak pakai, meskipun telah lewat dari waktu diprediksi penggunaannya, barang tersebut masih bisa dipakai, sehingga biaya pembelian atau penggantian barang akan berkurang. Dan yang kedua adalah penurunan harga atau alat atau bahan. Penurunan harga bahan atau barang tersebut dikarenakan tingginya tingkat permintaan, sehingga saat membeli bahan atau barang, harga yang dibeli dapat lebih murah dari biasanya. Hal ini menyebabkan total cost pada usaha budidaya dambar berkurang dari cost yang telah diestimasikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berikut hasil analisis yang diperoleh. Yang pertama, net present value atau NPV sebesar 104.268.717. Dan yang kedua adalah net future value atau NFV, yaitu sebesar 198.167.562,30. Dan yang ketiga adalah equivalent uniform annual worth atau EWW, yaitu sebesar 89.357.307. Dan yang keempat adalah incremental rate of return atau IRR sebesar 20,51%. Dan yang kelima adalah payback period atau PP, yaitu 4,486 tahun atau 4 tahun 6 bulan. Dan yang terakhir adalah benefit cost ratio atau BCR sebesar 10,15. Berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, maka bisnis budidaya ikan lele dan kangkung dalam ember atau budidaya dambar ini layak untuk dijalankan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Selamat pagi untuk kita semua.